Perkenalkan, nama saya Kade Isya Andriani Pratiwi dengan NIM 1911031015, absen 7, kelas A, semester 3. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi pembelajaran dengan memilih salah satu modal pembelajaran, di mana di sini saya memilih modal pembelajaran langsung. Sebelum lanjut, saya ingin memaparkan sedikit mengenai modal pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah suatu modal pembelajaran yang bersifat teacher center. Modal pembelajaran langsung menuntut guru mendemonstrasikan setiap materi pembelajaran. Tujuannya agar siswa dapat memahami materi secara prosedural. Di saat demonstrasi berlangsung, siswa juga terlihat dan terlibat secara aktif. Setelah itu, guru juga harus mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru dituntut agar dapat mengelola kelas dengan baik karena proses pembelajaran sudah direncanakan dengan baik, di mana pengetahuan deklaratif dan pengetahuan proseduralnya diajarkan sejalan. Untuk lebih jelasnya mengenai model pembelajaran langsung, kita sama-sama saksikan melalui video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Bagus, Ibu harap anak-anak harus selalu ingat bahwa sehat itu penting. Jadi kita semua harus senantiasa menjaga diri sendiri agar tetap sehat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu dapat bimbingan dan perlindungannya. Baik anak-anak, semuanya berdiri ya. Untuk berdoa kita harus berdiri. Anak-anak berdiri dan mengambil posisi yang baik. Sudah siap anak-anak? Ibu akan pimpin ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, jangan duduk dulu. Ibu lihat pagi hari ini anak-anak ada yang lesu, ada yang gak semangat, ada yang ngantuk. Gimana masih pagi ini loh? Ya sekarang ibu mau ngajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama. Bagaimana anak-anak mau bernyanyi? Baik, ambil posisi yang bagus, kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak masih ingat kan lagu yang ibu berikan kemarin? Ibu hitung sampai 3 ya, kemudian kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi. Hai teman-teman. Selamat pagi. Berjumpa lagi. Selamat pagi. Ayo semangat. Selamat pagi. Ayo semangat. 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 Yes, hooray. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, lagu yang kedua anak-anak tahu tidak? Lagu di sini senang, di sana senang. Oke, kita nyanyi itu bareng-bareng ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, sekarang anak-anak sudah boleh duduk kembali. Gimana? Sudah semua semangat? Sudah nggak ada yang ngantuk lagi kan? Baik. Nah, anak-anak, hari ini apa ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Bagus. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur cerita rakyat. Kita akan membahas ini anak-anak.
pagi hari ini adalah untuk mengetahui apa saja unsur-unsur cerita rakyat. Unsur-unsur yang membangun cerita rakyat itu apa saja sih? Nah, kemudian pertemuan sebelumnya, anak-anak masih ingat kan? Kita sudah membahas pengertian cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, fungsi cerita rakyat. Apalagi anak-anak? Iya, macam-macam cerita rakyat. Gimana anak-anak di rumah sudah belajar? Ada yang ingat nggak pertemuan kemarin bagaimana materinya? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya untuk mengetes anak-anak belajar nggak sih kemarin? Ya, Ibu bertanya ya. Siapa yang ingat pengertian cerita rakyat? Iya, Ani silahkan. Iya, benar sekali. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya lagi. Sebutkan salah satu ciri cerita rakyat. Siapa yang bisa? Ya, Budi, silahkan. Iya, benar sekali. Cerita yang berkembang secara turun-menurun. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya lagi. Sebutkan salah satu fungsi cerita rakyat. Iya, Andi, silahkan. Iya, benar sekali sebagai hiburan. Nah, lagi satu Ibu mau bertanya. Sebutkan macam-macam cerita rakyat. Iya, Putri, silahkan. Iya, benar sekali. Ada legenda, ada fabel, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi, sekarang kita akan mempelajari ini, unsur-unsur cerita rakyat. Nah, anak-anak, unsur-unsur cerita rakyat ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yaitu, yang pertama ada dinamakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Anak-anak hanya perlu mengingat in, berarti dalam. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Kemudian unsur intrinsik ini ada yang termasuk unsur intrinsik, yaitu ada yang dinamakan tema. Nah, tema ini merupakan ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Nah, kemudian ada yang dinamakan alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan rangkaian terjadinya suatu peristiwa atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi di dalam suatu cerita. Nah, anak-anak, alur atau plot ini bisa kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu ada yang dinamakan alur maju, kemudian ada yang dinamakan alur mundur, dan yang terakhir ada yang dinamakan alur campuran. Nah, alur maju merupakan rangkaian cerita yang diceritakan dari awal sampai cerita itu selesai. Artinya dari awal cerita, kemudian berurutan sampai cerita itu berakhir. Sementara alur mundur artinya peristiwa yang telah terjadi diceritakan kembali. Dan alur campuran adalah pergabungan antara alur maju dan alur mundur. Kemudian ada yang dinamakan latar atau setting. Nah, anak-anak, latar atau setting ini juga bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu ada yang dinamakan latar tempat, kemudian ada yang dinamakan latar waktu, dan yang terakhir yaitu latar suasana. Latar tempat merupakan di mana lokasi atau jenis bangunan fisik cerita itu terjadi. Sementara latar waktu, kapan cerita itu terjadi. Dan latar suasana, bagaimana suasana itu terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, latar suasana ini bisa berupa sedih, senang, dan yang lainnya lagi. Latar waktu bisa berupa pagi, sore, dan yang lainnya. Dan latar tempat bisa berupa sekolah, rumah, dan yang lainnya lagi.
Nah, kemudian ada yang dinamakan sudut pandang. Nah, anak-anak, sudut pandang ini bisa juga kita bagi menjadi 3. Nah, sebelum itu sudut pandang adalah bagaimana pandangan pengarang terhadap cerita tersebut. Sudut pandang ini bisa dibagi menjadi sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang kedua dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini seperti aku, saya, hamba, beta. Nah, sudut pandang orang kedua ini seperti kamu, kau. Dan sudut pandang orang ketiga ini contohnya seperti dia dan ia dan yang lainnya lagi. Nah, kemudian ada yang dinamakan tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Sementara penokohan bagaimana watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan tersebut. Nah, ini juga bisa kita bagi menjadi 3 ya anak-anak. Ada yang dinamakan protagonis. Ada yang dinamakan antagonis. Dan ada yang dinamakan pritagonis. Protagonis ini adalah tokoh yang mendukung cerita atau yang sering dikatakan seperti tokoh baik. Kemudian antagonis adalah yang menentang cerita atau tokoh jahat. Dan pritagonis adalah yang netral, tidak baik dan tidak juga jahat. Nah, kemudian ada yang dinamakan amanat. Nah, ini yang terakhir ya anak-anak. Amanat ini adalah pesan. Jadi, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya pesan itu tersirat di dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ini tadi yang dinamakan unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam. Nah, yang kedua ada yang dinamakan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Ingat saja X berarti dari luar ya anak-anak. Nah, kemudian yang termasuk unsur-unsur ekstrinsik ini yaitu ada agama, kemudian ada moral, kemudian ada ekonomi, kemudian ada aliran pengarang, biasanya hanya itu yang sering terdapat di dalam unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak, jadi unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita rakyat itu ada unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang Ibu mau hapus dan Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur dalam cerita rakyat? Ya, Ani silahkan. Ya, benar sekali, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, siapa yang bisa menyebutkan unsur intrinsik? Ya, Budi? Ya, benar sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan unsur ekstrinsik? Ya, benar sekali. Jadi seperti itu ya, Nana. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu unsur-unsur cerita rakyat bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja yang termasuk unsur-unsur intrinsik dan apa saja yang termasuk unsur-unsur ekstrinsik. Jadi nanti dipelajari lagi ya anak-anak. Sekarang buka LKS-nya halaman 15. Di sana ada cerita rakyat dan anak-anak disuruh menganalisis apa saja yang termasuk unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itu dijadikan tugas rumah ya anak-anak.
Anak-anak kerjakan di rumah dan pada pertemuan berikutnya akan Ibu periksa. Baik, karena sudah jam dan anak-anak sepertinya sudah capek ya belajar. Ya, sekarang Ibu akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Anak-anak semuanya berdiri, ambil posisi yang baik, kita akan berdoa. Sudah siap anak-anak? Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat siang dan selamat beristirahat. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.